Bab 386. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Pemandu wisata hitam dan belanja wajib selalu menjadi kritik di pasar. Zhang Huafang dan Chen Lifen juga khawatir ketika mendengar ini. Yang Xuan tersenyum dan menepuk punggung tangan Sunan. Jangan terlalu banyak berpikir. Kami keluar untuk bermain. Tidak masalah jika kami menemukan sesuatu yang kami sukai. Hanya orang bodoh yang membelinya. Begitu dia selesai berbicara, Sun Hang di sebelahnya tersenyum dingin, jangan khawatir. Saat kita datang ke Yunnan Selatan kali ini, kita bisa bermain sebanyak yang kita mau. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada kita. Aku punya teman besi di sini. Dia orang besar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk memanggilnya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Menantu laki-laki saya masih memiliki kemampuan. Chen Lifen tersenyum senang dan tidak melewatkan kesempatan untuk pamer. Dia berkata dengan bangga kepada Zhang Huafang, jangan khawatir, mainkan saja. Ada apa dengan menantu laki-laki saya? Aduh, keponakan saya mampu. Saya tidak menginginkan beberapa orang. Zhang Huafang menatap Yang Xuan dengan jijik, bertanya-tanya mengapa menantunya begitu hebat dan mengapa dia menyebarkan tas jerami. Benar saja, setelah pemandu wisata memuji Huang Longyu, dia langsung meminta sopir untuk mengemudikan bus ke pusat perbelanjaan Huang Longyu yang tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang. Teman-teman terkasih, setiap pengeluaran yang Anda keluarkan hari ini akan menambah pakaian musim dingin ekstra untuk anak-anak kita di daerah pegunungan miskin di Yunnan Selatan. Itu juga merupakan perbuatan baik. Selain itu, giok Huanglong adalah barang yang sangat bernilai tambah. Jika Anda membeli satu dan menyimpannya selama 3 atau 5 tahun, harganya pasti akan berlipat ganda. Beberapa orang sangat pandai memanfaatkan peluang, sehingga mereka menjadi kaya. Beberapa orang takut pada serigala sebelumnya dan harimau setelahnya. Mereka tidak percaya apapun, jadi mereka pantas menjadi miskin. Pemandu wisata bernama Amin berkata banyak, dan kemudian mengantar para wisatawan ke pusat perbelanjaan seperti bebek. Tetapi sekarang wisatawan tidak bodoh. Mereka tahu bahwa lubang nomor 1 pariwisata adalah pusat perbelanjaan yang direkomendasikan oleh pemandu wisata. Pemandu wisata berkolusi dengan pusat perbelanjaan ini. Mereka akan mendapatkan suap yang tinggi untuk berapa banyak yang mereka belanjakan. Barang-barang di pusat perbelanjaan tidak hanya palsu dan cacat, tetapi juga harganya akan sangat tinggi. Mereka membanggakan barang-barang yang bernilai beberapa dolar, yang dapat ditandai hingga ratusan atau ribuan. Adapun pengeluaran di sini, itu akan membeli beberapa pakaian musim dingin untuk anak-anak di daerah pegunungan yang miskin, yang bahkan lebih tidak masuk akal. Uang yang terperangkap akhirnya masuk ke kantong pusat perbelanjaan dan pemandu wisata, yang tidak ada hubungannya dengan daerah pegunungan yang miskin. Adapun barang-barang di dalamnya, mereka akan meningkat nilainya dalam beberapa tahun. Mereka membanggakan dan tidak membuat draft. Jika nilai tambah dari benda-benda ini benar-benar sebesar itu, orang-orang bodoh akan menjualnya. Mereka akan menyimpannya sendiri. Jadi setelah berkeliling, wisatawan berusia 40-an tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah naik bus, pemandu itu langsung marah. Apakah Anda harus memaksa saya mengucapkan kata-kata itu satu persatu? Sungguh tidak tahu malu. Jika Anda tidak pergi berbelanja, saya tidak akan punya makanan untuk dimakan. Anda merencanakan kekayaan saya dan membunuh saya. Apakah Anda punya hati nurani? Orang-orang menginginkan wajah, pohon menginginkan kulit. Saya telah menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun dan membawa begitu banyak kelompok. Saya belum pernah melihat Anda melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Yah, karena Anda tidak memberi saya nafkah, saya tidak sopan. Saya pemandu Anda di bus, tetapi saya tidak dapat menjaminnya saat saya turun dari bus. Karena saya tidak bisa makan karena Anda, saya harus mati kelaparan, jadi saya bisa melakukan apa saja. Sekarang, kalian turun sekarang juga. Semua orang harus mengeluarkan 5.000 untukku. Ingat, ini bukan konsultasi, ini keharusan. Jika ada yang berani mengadu domba denganku, aku akan mencegahnya keluar dari Yunnan Selatan. Sekarang turunlah dari bus dan keluarkan 5.000 per orang. Kalau tidak, kalian tidak akan membiarkanku hidup dan aku tidak akan membiarkan kalian hidup. Pada saat yang sama, beberapa pria pembunuh dari luar mobil mulai mengancam. Sekelompok turis tidak berani memprovokasi mereka, jadi mereka harus turun lagi. Kali ini, ketika kami memasuki pusat perbelanjaan,
ada orang-orang yang mengikuti di belakang setiap turis. Mereka sangat antusias dalam mempromosikan produk-produk kelas atas, tetapi tatapan mereka sangat dingin. Banyak turis yang takut, jadi mereka menghabiskan uang untuk membeli beberapa batu giok Huanglong untuk menenangkan diri. Chen Lifen juga ketakutan. Kalau tidak, sebaiknya kita beli saja. Sun Hang melambaikan satu tangannya. Bu, kita tidak perlu membelinya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun pada kita. Denganku, jangan khawatir. Zhang Huafang segera menimpali. Ya, terima kasih kepada Sun Hang kali ini, kalau tidak kita akan rugi lagi. Aku tidak bilang ingin menjagamu. Sun Hang masih menyimpan dendam di dalam hatinya, dan amarahnya pun meluap ke arah keluarga Yang Xuan. Aku hanya peduli dengan istriku dan ibu mertuaku. Sedangkan kamu, lakukan saja sendiri. Orang-orang ini sangat biadab. Kalau kamu tidak membeli apapun nanti, kamu bisa dikubur hidup-hidup. Sun Hang mengancam. Zhang Huafang terkejut, tetapi dia adalah ayam jantan besi yang terkenal dan enggan menghabiskan uangnya sendiri. Dia harus memarahi Yang Xuan, aku salahkan kamu karena menjadi pecundang. Tidak ada gunanya sama sekali. Kamu membayar 5.000 yuan. Bu, mengapa kita harus berkompromi? Itu ilegal. Sunan segera membantah. Yang Xuan, dengan wajah polos, berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk pergi berbelanja. Kemudian dia meraih tangan kecil Sunan dan berjalan menuju area batu asli. Batu giok Huanglong di konter ini jelas palsu dan cacat. Yang Xuan ingin pergi ke daerah batu asli untuk melihat apakah ada yang cocok. Namun, dia segera kecewa. Ada banyak batu mentah, semuanya sampah, dan tidak ada yang layak. Jika kalian berdua telah memilih, kalian berdua tidak membeli apapun. Pemandu wisata itu mengikuti dan mendesak. Yang Xuan tersenyum, maaf, tidak ada yang saya suka di sini. Pemandu wisata itu berkata, apa yang saya katakan di mobil tadi, apakah Anda tuli? Jangan beritahu saya apakah Anda suka atau tidak. Orang-orang seperti Anda tidak tahu malu. Mereka hanya tidak ingin menghabiskan uang. Mereka datang ke Yunnan Selatan untuk makan dan minum. Pemandu wisata itu bertindak terlalu jauh, dan Sunan menjadi marah. Bagaimana caramu bicara? Membeli atau tidak adalah urusan kita sendiri. Mengapa kamu memaksakan jual beli? Itu melanggar hukum. Diamlah, jalang kecil. Kamu yang terbaik di mobil ini. Jangan keluar dan bermain jika kamu tidak punya uang. Kamu akan mempermalukan leluhurmu selama 18 generasi. Pop, sebelum dia selesai, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Mengatakan dia bisa, tetapi mengatakan Sunan tidak bisa. Pukul seseorang. Seorang anggota staf tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, pintu pusat perbelanjaan ditutup dengan cepat, dan puluhan staf mengelilinginya. Pemandu itu dipukuli hingga berdarah dari sudut mulutnya dan berkata dengan keras, baiklah, hari ini aku hanya memberi contoh. Jika kamu bisa keluar dengan tegak, aku akan berlutut dan memanggil leluhurmu. Pada saat yang sama, beberapa pria besar datang dan menarik Yang Xuan. Kamu ingin bernalar, bukan? Membawamu ke suatu tempat dan memberitahumu perlahan. Sunan sangat cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Dia tidak menyangka Yang Xuan akan memukul orang secara langsung tadi. Jangan bersemangat. Kalau ada yang ingin kau katakan, ayo kita beli lebih banyak barang. Sunan bergegas maju dan ingin meraih Yang Xuan. Yang Xuan tersenyum padanya dengan wajah santai. Jangan khawatir, di siang bolong, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Aku akan ikut dengan mereka. Setelah mengatakan itu, tanpa ditarik, dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan maju. Sunan menangis, tetapi dia dikelilingi oleh sekelompok staf dan tidak bisa pergi kemanapun. Yang Xuan dibawa ke sebuah ruangan kecil. Sunan sangat cemas di luar hingga hampir menangis. Sun Hang, apa kau tidak kenal seseorang di sini? Selamatkan Yang Xuan. Sun Hang tersenyum dingin. Bukankah dia pria besar? Dia masih butuh bantuan. Orang-orang memanggilnya masuk. Dia harus disuguhi asap dan teh yang enak. Dia bersenang-senang di dalam. Hahaha. Sunan tampak putus asa. Dia tidak mengenal siapapun di Yunnan Selatan dan ingin menelepon Cheng Wei. Tetapi begitu dia mengeluarkan ponselnya, dia dirampok oleh orang-orang di sekitarnya. Sun Hang dan Wang Suelan menertawakannya, dan Sunan terbakar oleh kecemasan. Namun, mereka tidak akan menyangka bahwa saat ini, Yang Xuan sedang duduk di kursi dengan kaki disilangkan.
Begitu dia memasukkan rokok ke mulutnya, seseorang dengan hormat maju dan menyalakan rokoknya. Pemandu wisata wanita dan selusin pria kekar berlutut gemetar di depan mereka. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Ada orang tua dan anak-anak di keluargaku. Pemandu wisata wanita itu begitu ketakutan hingga dia menangis dan terus memohon. Baru saja, ketika mereka hendak memulai, mereka tiba-tiba menerima panggilan telepon misterius. Sumber dari pihak lain itu sungguh menakjubkan. Itu adalah otoritas tertinggi dari kamp penjaga setempat yang menelepon secara langsung. Sampai saat ini, pemandu wanita itu tahu bahwa dia telah menendang pelat baja. Alasan mengapa dia berani bersikap begitu merajalela adalah karena dia tahu bahwa orang-orang yang umumnya rakus akan kelompok wisata murah pasti tidak berhasil. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan, bebas untuk bepergian atau kelompok berkualitas tinggi. Tanpa diduga, ada pria super besar yang tersembunyi di kelompok harga rendah ini. Tidak peduli seberapa gila mereka pada saat-saat biasa, mereka juga tahu bahwa status mereka di masyarakat ini hanyalah personel paling bawah yang hidup dalam celah-celah. Orang-orang besar seperti ini, tiup dengan lembut, dan mereka akan hancur. Sebenarnya, pada awalnya, aku tidak ingin mempermalukanmu. Yang Xuan meludahkan pinggiran matanya dan berkata dengan lemah, aku tahu industrimu adalah persaingan yang kejam. Pemandu wisata tidak memiliki gaji. Itu tergantung pada belanja dan menerima suap. Kami saling memahami, tetapi Anda harus memiliki dasar untuk menjadi seorang pria. Anda dapat memandu, tetapi jika orang tidak membeli, Anda mengumpat, mengancam, atau bahkan memulai, yang tidak dapat dimaafkan. Tetapi saya bukan orang yang suka ikut campur. Jika Anda terburu-buru kepada orang lain, saya tidak akan melihatnya. Tetapi Anda baru saja memarahi istri saya. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Pemandu wanita itu buru-buru berkata, saya minta maaf padanya, memberi kompensasi kepadanya, berlutut dan bersujud. Tolong biarkan saya pergi. Saya benar-benar memiliki keluarga besar untuk dinafkahi. Yang Xuan mengepulkan asap dan tampak ragu-ragu. Saat ini dia benar-benar ingin melakukannya sendiri dan menyingkirkan semua orang ini. Sunan adalah timbangan kejahatan terbesar dalam hidupnya. Siapapun yang berani memarahi Sunan pasti membuatnya marah. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, ia memutuskan untuk tidak membesar-besarkannya. Bagaimanapun, tujuan utamanya kali ini adalah untuk membiarkan Sunan keluar dan bersantai. Jadi ia mengirim pesan kepada Su Yunlong, dan kemudian terjadilah suatu kejadian di depannya. Saya bersimpati dengan Anda dan memahami Anda, tetapi saya minta maaf. Anda memarahi istri saya. Nah, Anda mematahkan lengan. Saya tidak dapat terus menyelidiki masalah ini. Yang Xuan membuat keputusan dan hanya ingin memberi sedikit pelajaran kepada pemandu wanita itu. Ia sudah sangat baik. Kalau tidak, ia bahkan ingin membunuh pemandu wanita yang berani melecehkan Sunan di tempat. Ini, pemandu wanita itu gemetar. Begitu ia siap untuk berbicara, ia mendengar Yang Xuan berkata dengan samar, saya beri Anda waktu 3 detik. Setelah mempertimbangkan pro dan kontranya, pemandu wanita itu mengulurkan lengannya dan berkata kepada seorang pria kuat di dekatnya, ganggu tanganku. Dia harus membuat keputusan seperti itu karena dia tahu bahwa dia bahkan bukan seekor semut di depan pria besar di depannya. Untuk melindungi dirinya sendiri, pria kuat itu mengangkat kursi tanpa ragu-ragu dan membantingnya ke lengan pemandu wanita itu. Klik, tulang dan kursi itu hancur menjadi satu. Pemandu wanita itu merobek jantung dan paru-parunya karena kesakitan, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Melihat Yang Xuan, dia memohon, apakah ini tidak apa-apa? Tolong lepaskan aku benar-benar tahu aku salah. Yang Xuan mengangkat matanya dan melirik ke arah pihak lain tanpa simpati. Dia berkata dengan lemah, ingat, di masa depan, kamu tidak boleh makan semangkuk nasi ini, atau kamu memiliki batas bawah. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu dipaksa untuk membeli dan menjual, itu tidak akan semudah mematahkan lengan lain kali. Setelah itu, Yang Xuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, pria yang bersama kita tidak membeli apapun kecuali kita tadi. Mengapa kamu tidak merawatnya? Pemandu wanita itu menjawab dengan jujur, pria itu memiliki latar belakang tertentu, menemukan hubungan dan menyapa saya. Yang Xuan mengangguk, tampaknya Sun Hang tidak sepenuhnya membual. Itu penting di sini. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Untuk menunjukkan hukumanmu, kamu cukup mengobati lukanya dan terus membawa kelompok itu,
tetapi aku tidak ingin mendengar informasi apapun tentang berbelanja di perjalanan berikutnya. Terima kasih, aku tidak akan melakukannya. Jika pemandu wisata wanita itu diberi amnesti. Melihat Yang Xuan dalam keadaan utuh, hati Sunan yang tertahan akhirnya tenang. Apa yang telah mereka lakukan padamu? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, bawakan aku teh dan rokok, lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku memaafkan mereka. Kapan kamu akan berhenti menjadi miskin? Sunan melotot marah pada orang ini. Dia berbicara dengan lancar sepanjang hari, tetapi dia senang lagi ketika melihat bahwa pihak lain baik-baik saja. Sun Hang terkejut melihat Yang Xuan sama sekali tidak terluka. Mereka tidak memukulmu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, aku akan bertarung. Kemudian, aku memberitahu mereka beberapa kebenaran. Mereka tidak hanya tidak memukulku, tetapi juga merasa malu dengan perilaku mereka dan mengatakan mereka akan datang untuk meminta maaf kepada semua orang. Kentut ibumu. Sun Hang sama sekali tidak mempercayainya. Dia pikir pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Dia dengan jelas menyapa pemandu dan ingin fokus mengurus Yang Xuan. Tidak mungkin dia tidak punya apa-apa sama sekali. Saat itu, pemandu datang ke sini dengan lengan terkulai. Sun Hang bergegas maju dan mengedipkan mata. Ada apa? Aku menyapa Anda. Aku harus mengurus anak ini. Keluar. Pemandu itu tiba-tiba saling memandang dengan dingin. Dia membenci pria di depannya, sehingga dia mematahkan lengannya dan hampir mengalami bencana besar. Sun Hang bingung. Pemandu wanita itu mengabaikannya dan langsung menghampiri Sunan. Sunan mengira pihak lain akan membuat masalah lagi dan tidak ingin membuat masalah lagi. Dia buru-buru berkata, kita salah karena memukul seseorang tadi. Sekarang aku akan minta maaf dan mari kita beli lebih banyak barang. Nona Su, maafkan aku. Sebelum dia selesai, pemandu wanita itu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Sunan dan berkata dengan tulus, aku dengan tulus minta maaf atas kelakuanku tadi. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Sunan tertegun dan terkejut. Melihat Sunan tidak menanggapi, pemandu wanita itu gemetar dan mengira pihak lain tidak akan memaafkannya. Begitu dia menggertakkan giginya, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Nona Su, tolong maafkan aku. Jika kamu tidak meredakan amarahmu, kamu bisa memukulku sampai kamu tenang. Sambil berbicara, dia menamparkan wajahnya sendiri. Setiap kali dia berusaha sangat keras, dia mengipasi separuh wajahnya dan segera menjadi merah dan bengkak. Baiklah, aku memaafkanmu atas keterlambatanmu. Lanjutkan pekerjaanmu. Kita masih harus bermain. Yang Xuan mengangkat tangannya, dan pemandu wanita itu pun memaafkannya. Terima kasih, Tuan Yang. Terima kasih, Nona Su. Kali berikutnya, pemandu wanita itu berubah 180 derajat dalam sikapnya. Bukan saja dia tidak menyebutkan belanja apapun, tetapi dia tersenyum dan melayani dengan antusias sepanjang jalan. Itu seperti mengganti orang untuk mengunjungi tempat-tempat indah. Ketika tiba waktu luang, beberapa orang sedikit lelah, jadi mereka mencari tempat untuk duduk dan minum teh. Bahkan jika pemandu wanita itu menundukkan lengannya, dia datang dengan sangat hangat, menuangkan teh untuk beberapa orang secara langsung, dan kemudian berkata dia akan menunggunya di mobil dan menceritakan apapun padanya kapan saja. Aneh sekali, pemandu wisata itu tiba-tiba tampak berubah. Mengapa dia tiba-tiba menjadi bersemangat? Chen Lifen tidak mengerti. Ya, saya tidak bisa beradaptasi dengan waktu yang sesingkat itu. Zhang Huafang juga berkata, apa yang terjadi? Mata beberapa orang tiba-tiba tertuju pada Yang Xuan. Zhang Huafang bertanya, Yang Xuan, baru saja pemandu wisata itu membawamu ke dalam ruangan. Setelah dia keluar, sikapnya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi di ruangan tadi? Sebelum Yang Xuan sempat bicara, Sun Hang tiba-tiba berkata, tak perlu dikatakan lagi, mereka pastilah sahabat karib yang takut padaku. Kalau tidak, Yang Xuan pasti akan cacat jika dia tidak mati. Pikirkanlah, mengapa semua orang dipaksa membeli barang-barang tadi, tetapi tidak ada yang mengganggu kita. Itu bukan karena sahabatku, Yang Xuan, yang bersama kita. Mereka pasti tidak berani melakukan apapun. Yang Xuan, kali ini kau ada dalam cahayaku. Kalau bukan karena aku hari ini, kau pasti sudah cacat sekarang. Beberapa orang berpikir, sepertinya ini alasannya sama. Kalau tidak, bagaimana mungkin pemandu wisata itu tiba-tiba tampak berubah hanya dalam beberapa menit? Menantu laki-lakiku masih memiliki kemampuan.
Chen Lifen dengan bangga mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata kepada Zhang Huafang, kau harus berterima kasih kepada menantu laki-lakiku untuk ini. Kalau bukan, karena dia, kalian mungkin akan tamat hari ini. Zhang Huafang segera tertawa bersamanya, benarkah, atau menantu laki-lakimu yang mampu? Setelah itu, dia tidak lupa menatap Yang Xuan, yang berarti bahwa semua orang adalah menantu. Mengapa jaraknya begitu besar? Xiao Hang, temanmu benar-benar cakap. Bisakah kamu memanggilnya untuk makan malam? Chen Lifen sangat tertarik pada teman Sun Hang. Ekspresi Sun Hang tampak sedikit malu. Chen Lifen buru-buru bertanya, ada apa dengan Xiao Hang? Apakah ada kesulitan? Apakah temanmu yang tidak mudah diajak? Sun Hang Lian buru-buru berkata, apa kesulitannya? Temanku dan aku adalah teman besi. Ini hanya panggilan telepon. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping, aku akan menelepon. Sunan bingung dan bertanya kepada Yang Xuan dengan suara rendah, mengapa dia berlari sejauh itu ketika dia menelepon. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, mungkin itu kebiasaan orang lain. Sun Hang berjalan keluar setidaknya 20 meter sebelum dia mulai menelepon. Karena terlalu jauh, aku tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan, tetapi aku bisa melihat tubuhnya membungkuk sangat rendah dan wajahnya penuh dengan senyum menyanjung ketika dia menelepon. Ketika Yang Xuan melihat Sun Hang seperti itu, dia mungkin menebak mengapa dia harus berlari sejauh itu di telepon. Setelah beberapa saat, Sun Hang datang dengan wajah gembira dan wajah merah. Aku menelepon temanku dan berkata aku ingin mengundangku makan malam untuk waktu yang lama. Kita akan makan bersama malam ini. Itu bagus. Chen Lifen sangat bersemangat, kapan, di mana akan makan, apakah kamu perlu menyiapkan hadiah? Sun Gangdao, hadiah harus disiapkan, tetapi bukan untuk temanku, tetapi untuk neneknya. Untuk neneknya, Chen Lifen bertanya-tanya, apakah neneknya ingin ikut dengannya? Sun Hang mengangguk dan berkata, malam ini adalah hari ulang tahun neneknya. Dia menghibur banyak orang terhormat. Temanku berkata untuk meninggalkan meja untuk kita dan pergi ke sana saat itu juga. Apa yang kamu tunggu? Cepat siapkan hadiah. Chen Lifen tidak sabar. Yang Xuan berkata, tetapi pemandu mengatakan ada kegiatan malam ini. Pergi ke desa rakyat untuk melihat pertunjukan. Dasar kentut. Chen Lifen meremehkan, jadi orang sepertimu pantas hidup miskin dan hanya ingin bersenang-senang. Mereka yang pergi ke perjamuan malam ini pasti orang terhormat. Ini kesempatan langka untuk menghadiri perjamuan seperti itu. Mungkin kamu bisa mengenal beberapa orang besar. Yang Xuan menambahkan, menurutku itu tidak bagus. Jika teman itu benar-benar ingin mengundang Sun Hang, dia seharusnya datang sendiri daripada memanggil orang untuk mengeja meja. Dasar orang desa, tahu kentut. Sun Hang berkata, apakah kamu tahu siapa keluarga temanku? Itu keluarga terkenal di Yunnan Selatan. Ulang tahun nenek tua itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadiri oleh orang biasa. Temanku secara khusus mengatur agar kami hadir. Itu bukan untuk mempermalukanku. Karena kamu bilang begitu, jangan pergi malam ini. Memalukan sekali. Yang Xuan Zeng hendak mengatakan bahwa dia tidak akan pergi. Zhang Huafang tiba-tiba mencubit lengannya, diam. Kemudian dia tersenyum pada Sun Hang dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami akan menyiapkan hadiah sekarang. Kami tidak akan mempermalukanmu hari ini. Setelah itu, karena takut Sun Hang akan menyesal, dia menyeret Yang Xuan dan Sunan pergi dengan tergesa-gesa. Bu, apa yang akan kita lakukan untuk ulang tahun nenek tua itu? Dan kita di sini untuk bepergian. Ada pertunjukan desa rakyat malam ini. Sunan tidak mengerti mengapa Zhang Huafang bersikeras menghadiri perjamuan yang tidak berarti seperti itu. Aku berkata, apakah kamu sudah terlalu lama bersama orang bodoh ini, dan kamu telah menjadi orang bodoh? Zhang Huafang melotot, bukankah kau baru saja mendengarkan Sun Hang? Temannya adalah keluarga besar di Yunnan Selatan. Kau tahu, orang yang bisa menghadiri pesta ulang tahun wanita tua itu pasti memiliki identitas yang mulia. Aku tidak melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Malam ini kau harus menemukan cara untuk mengirim lebih banyak kartu nama dan mengenal lebih banyak orang besar, yang juga akan membantu perkembangan kariermu di masa depan. Sunan terdiam. Zhang Huafang berkata kepada Yang Xuan lagi, apa yang kau tunggu? Aku akan memberimu hadiah. Aku dapat memperingatkanmu bahwa bahkan jika kau menjual darah dan ginjal, kau akan menyiapkan 2 hadiah berharga untukku, dan kau akan malu padaku.
Zhang Huafang ingin memanjat naga dan Phoenix, namun, dia tidak mau membayarnya sendiri, jadi dia menyerahkan tugas itu kepada Yang Xuan. Sunan menatap Yang Xuan dan berkata dengan rasa bersalah, jangan dimasukkan ke hati. Ibu saya seperti ini, saya akan mentransfer sejumlah uang kepada Anda. Anda dapat membeli sesuatu, sayang. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, tidak, aku akan mencari cara sendiri. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Su Yunlong, mengatakan bahwa dia akan pergi ke pesta ulang tahun seorang wanita tua di malam hari dan memintanya untuk mengirim hadiah. Jangan terlalu banyak membuat publisitas. Yang Xuan adalah orang yang sangat merepotkan, dan dia tidak pandai memberi hadiah kepada orang lain. Karena dia selalu berlutut dan memohon untuk diberikan sesuatu, dia tidak pernah berinisiatif untuk memberi hadiah kepada siapapun. Jadi Su Yunlong hanya diminta untuk melakukannya. Teman Sun Hang adalah Zhang Peng. Dia memang memiliki latar belakang di Yunnan Selatan. Keluarganya memang memiliki ketenaran di daerah setempat, dan setidaknya memiliki aset puluhan miliar. Perjamuan ulang tahun wanita tua itu diadakan di sebuah restoran mewah di Yunnan Selatan. Semua jenis mobil mewah diparkir di pintu. Yang Xuan dan rombongannya tiba di pintu, tetapi tidak ada yang datang untuk menyambut mereka, dan tidak ada undangan. Petugas keamanan menghentikan mereka untuk masuk. Xiao Hang, apa yang dikatakan temanmu? Kita tidak bisa berdiri di depan pintu sepanjang waktu. Chen Lifen berdiri di depan pintu sambil membawa tas besar dan kecil berisi hadiah, tampak sedikit malu. Sun Hang juga tampak cemas. Dia menelepon lebih dari selusin kali dan tidak ada yang menjawab. Dia menjelaskan, temanku mungkin sedang sibuk. Aku akan mencoba menelepon 2 kali lagi. Setelah hampir 10 menit, telepon itu akhirnya diangkat. Oke, kita semua sudah di depan pintu, kan? Sun Hang mengangguk dan membungkuk ke arah telepon dan berkata kepada Chen Lifen, temanku yang menjawab telepon dan berkata untuk segera mengirim seseorang untuk menjemput kita. Setelah beberapa saat, seorang pelayan biasa keluar dan bertanya dengan samar, siapa Sun Hang? Sun Hang bergegas maju, aku. Zhang Peng memintamu untuk menjemputku. Pelayan itu melirik Sun Hang dan berkata dengan malas, masuklah bersamaku. Beberapa orang mengikuti pelayan itu ke aula. Benar saja, aula itu penuh dengan tamu. Pasti ada setidaknya ratusan orang. Pelayan itu membawa Sun Hang dan yang lainnya ke sudut aula. Anda menyiapkan 4 atau 5 meja dan berkata pelan, Anda dapat memilih tempat duduk di sana. Kemudian dia bergegas pergi tanpa memanggil. Bagaimana kalau kita duduk di sini? Chen Lifen melihat ke meja-meja dan tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Ada ratusan meja di aula, sebagian besar meja bundar besar. Hidangan di atas meja juga banyak, termasuk lobster, abalon, dan kura-kura Raja 8. Namun, meja di sudut adalah meja persegi kecil, yang ditambahkan sementara. Dan hidangan di atas meja juga merupakan beberapa hidangan rumahan biasa. Orang-orang yang duduk di sebelah meja persegi kecil ini juga didandani oleh beberapa pelayan. Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah tempat yang khusus disiapkan untuk para pelayan. Sun Hang tampak sedikit malu, tetapi dia tetap memaksakan senyum dan menjelaskan, perjamuan keluarga besar seperti ini pasti sudah direncanakan sebelumnya. Saya hanya menelepon teman saya untuk sementara waktu hari ini. Dia bisa menyiapkan meja untuk kita dengan cepat. Itu wajah yang besar, artinya, persahabatan saya dengannya ada di sana. Jika ada orang lain yang berubah, bahkan tidak ingin memasuki pintu. Ayo duduk dengan cepat. Penjelasan Sun Hang membuat Chen Lifen tersenyum. Ya, menantu laki-laki saya mampu. Duduklah dengan cepat. Sama-sama, tidak semua orang bisa menghadiri perjamuan keluarga sebesar itu. Beberapa orang duduk mengelilingi meja persegi kecil. Chen Lifen bertanya kepada Sun Hang bagaimana dia bisa mengenal teman yang begitu baik. Sun Hang berkata dengan bangga, ini semacam simpati antara orang-orang kelas atas. Sebenarnya, saya sudah mengenalnya selama 2 atau 3 tahun, tetapi orang-orang sekelas kami saling tertarik. Saat itu, ada perasaan seperti teman lama pada pandangan pertama. Itu bukan bualan saya. Teman saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada saya. Selama saya berbicara, bahkan pergi ke kursi VIP di baris pertama hanyalah sebuah kata, tetapi saya tidak ingin membuatnya mendapat masalah. Sekelompok orang langsung memuji Sun Hang. Yang Xuan merasa tidak bisa berkata-kata. Meskipun itu hanya pemberitahuan sementara,
bukan masalah menambahkan meja bundar besar di aula sebesar itu. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah. Dan bahkan jika Anda duduk di meja persegi kecil, hidangan di atasnya pasti lebih mahal, bukan? Sebenarnya, sejak awal, Yang Xuan mengerti bahwa orang lain sama sekali tidak menganggap Sun Hang sebagai teman. Paling-paling, mereka hanya antek. Kalau tidak, saat pertama kali masuk pintu, aku tidak akan membiarkan pelayan biasa menjemput mereka, dan membiarkan mereka duduk bersama para pelayan. Lihat, itu saudaraku, Zhang Peng. Sun Hang tiba-tiba menoleh ke samping dengan gembira. Seorang pemuda berpakaian rapi berjalan ke arah ini dengan langkah besar. Saudaraku, ke sini. Sun Hang buru-buru bangkit untuk menyambutnya dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Namun Zhang Peng berjalan langsung dari samping dan bahkan tidak melihat ke arah Sun Hang. Chen Lifen bertanya-tanya, mengapa dia mengabaikanmu? Sun Hang juga tampak malu dan buru-buru menjelaskan, dia mungkin sedang sibuk, dan ada terlalu banyak orang. Kurasa aku tidak melihatnya. Aku memanggilnya, Zhang Peng, ke sini. Sun Hang berdiri, melambaikan tangannya dan berteriak. Zhang Peng telah keluar beberapa meter. Kemudian dia berbalik, menatap Zhang Peng dan berkata sambil tersenyum, di sini kamu. Duduklah dan makan apapun yang kamu suka. Sama-sama. Kemudian dia terus berjalan maju. Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan lemah, temanmu tampaknya tidak sopan. Kau tahu apa-apa? Sun Hang berteriak, kakak laki-lakiku dan aku adalah saudara besi. Karena hubungan kami begitu baik, kami sama sekali tidak membutuhkan kesopanan. Apakah kamu melihatnya berbicara dengan orang lain? Mereka semua berbicara dan tertawa. Mereka semua orang luar, mereka sama sekali tidak membutuhkan kesopanan. Chen Lifen juga berkata, jangan bicara jika kamu tidak mengerti. Di awal perjamuan, semua tamu berbicara dan tertawa. Zhang Peng dan kerabat inti Zhang Jia juga mulai bersulang di samping meja. Namun, dia tidak pernah datang ke meja Sun Hang dan bahkan tidak melihatnya. Dari awal hingga akhir, kadang-kadang dia hanya lewat dan mengabaikannya begitu saja, seolah-olah itu tidak ada. Sun Hang menjelaskan bahwa ini karena Zhang Peng menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri, jadi dia tidak perlu melakukannya. Bu, ini akan segera menjadi hadiah. Apa yang sudah kamu persiapkan? Tanya Sun Hang. Chen Lifen dengan percaya diri menunjuk beberapa kotak di sebelahnya dan berkata, jangan khawatir. Aku membeli setumpuk gelang giok untuk wanita tua itu dan sebuah ginseng tua. Harganya lebih dari 100.000. Sun Hang mengangguk puas dan menatap keluarga Yang Xuan lagi. Apakah kalian sudah menyiapkan hadiah? Jangan biarkan tangan kalian kosong untuk sementara waktu. Aku tidak sanggup kehilangan pria ini. Zhang Huafang menatap Yang Xuan. Yang Xuan mengangguk dan berkata, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil. Hadiah kecil. Begitu Chen Lifen mendengarnya, dia langsung tidak senang. Aku bilang kamu terlalu tidak tahu malu. Pada kesempatan seperti ini, kamu harus mengirim hadiah kecil. Aku benar-benar bingung. Aku benar-benar menyesal membawamu ke sini. Saat aku memberikan hadiah nanti, aku pasti akan ditertawakan. Itu hadiah. Seharusnya itu bukan gadget yang dibeli di kios. Keluarkan saja dan aku akan melihatnya. Jangan malu nanti. Yang Xuan berkata dengan lemah, hadiahnya belum sampai. Aku sudah meminta seseorang untuk mengirimkannya. Diperkirakan akan segera sampai. Dengan itu, telepon tiba-tiba berdering. Yang Xuan menjawab telepon dan bangkit dan berjalan menuju pintu belakang aula. Di pintu berdiri dua pria setengah baya berpakaian pengawal, membawa perwira perang yang berkilauan dan bintang jenderal di pundak mereka, semuanya setingkat jenderal. Ketika mereka melihat Yang Xuan, mereka segera memberi hormat standar. Halo, Tuan Yang, kami akan mengirimkan sesuatu sesuai perintah Raja Perang Naga. Kemudian dia menyerahkan kantong plastik hitam kepada Yang Xuan dan berkata, Raja Zhan Tianlong berkata bahwa Tuan Yang tidak suka publisitas, jadi kami memasukkan barang-barang ke dalam kantong plastik. Yang Xuan mengambil kantong plastik itu dan merasa berat di dalamnya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, sulit. Kembalilah. Keduanya berkata lagi, Tianlong dan Wang Huanfen meminta kami untuk berdiri di sini. Jika Tuan Yang membutuhkan sesuatu, dia dapat memberi perintah kapan saja. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Su Yunlong sangat berhati-hati. Dia benar-benar menyuruh dua perwira perang yang membawa jenderal untuk bertindak sebagai pengawalnya. Kamu kembalilah.
Jangan terlalu repot-repot. Aku akan menghubungimu jika ada sesuatu. Yang Xuan Chong menyapa. Mereka memberi hormat, lalu berbalik dan pergi dengan jeep hijau tua. Yang Xuan kembali ke tempat duduknya dan melemparkan kantong plastik itu ke samping. Apa yang baru saja kamu lakukan? Tanya Sunan. Yang Xuan menarik nasi. Aku keluar untuk mengambil sesuatu. Sun Hang terbakar api amarah saat melihat penampilan makan Yang Xuan. Dasar orang desa, perhatikan baik-baik. Bagaimana penampilan makanmu? Sudah 3 hari tidak makan. Yang Xuan berkata dengan acuh tak acuh, makanan ini untuk dimakan orang. Sulit untuk melihat apakah ini sepadan. Kamu, Sun Hang gemetar karena marah. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Suelan berkata, biarkan dia makan. Jika orang miskin seperti itu punya makanan gratis, dia harus makan yang murah. Tetapi orang miskin adalah orang miskin. Mereka bisa makan hidangan lezat seperti hidangan rumahan kelas bawah ini. Tidak ada harapan. Mereka pantas menjadi orang miskin. Sun Hang berkata sambil tertawa, makanlah lebih banyak, orang desa. Di mata kami, makanan ini terlalu lusuh untuk diberikan pada babi. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Yang Xuan menyeka sudut mulutnya dengan tisu dan menatap yang penuh belas kasihan. Kamu sangat pemilih tentang hal itu. Mengapa kamu tidak makan saja? Makanan di meja bundar besar itu kelas atas. Karena kalian semua tahu bahwa kalian memberi makan babi, apakah teman kalian memberi kalian makan seperti babi atau tidak, itu benar-benar hal yang benar. Perkataan Yang Xuan membuat suasana menjadi sangat canggung. Sun Hang sangat marah dan hampir marah ketika tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya, Sun Hang. Zhang Peng menoleh dan menghampirinya sambil tersenyum. Di samping Zhang Peng, ada seorang pemuda dengan kepala pelontos dan wajah tegas yang tampak lebih tua beberapa tahun dari Zhang Peng. Maaf, tadi saya sedang tidak bisa menyapa. Zhang Peng tersenyum dan menepuk bahu Sun Hang. Dia melirik makanan di atas meja dan menepuk kepalanya. Oh, bagaimana mungkin saya bisa melupakan panen ini? Saya sudah menyuruh mereka untuk menyajikan makanan terbaik di atas meja, tetapi saya terlalu sibuk untuk melupakannya. Menghadapi antusiasme Zhang Peng, Sun Hang tampak sangat tersanjung. Anda terlalu belak-belakan. Siapa kami? Saudara-saudara kita tidak punya banyak sopan santun. Anda juga memperlakukan saya sebagai bakat Anda sendiri. Kita tidak perlu bersikap sopan. Cepat duduk. Saudara-saudara kita harus minum banyak minuman hari ini. Kemudian dia berkata dengan bangga kepada Chen Lifen dan yang lainnya, baiklah, aku akan mengatakannya. Zhang Peng dan aku adalah saudara kita. Siapa mereka? Zhang Peng melirik Chen Lifen dan yang lainnya. Sun Hang buru-buru memperkenalkan, ini ibuku dan ini menantu perempuanku. Mereka tidak akan memperkenalkan mereka. Aku membawa mereka ke sini khusus untuk melihat dunia. Bibi dan adik ipar yang baik. Sama-sama hari ini, kalian harus makan lebih banyak. Zhang Peng dengan hangat menyapa Chen Lifen dan Wang Suelan. Namun, dia langsung melewati keluarga Yang Xuan. Arti dari kata-kata Sun Hang tadi sudah sangat jelas. Orang-orang ini adalah pelayan kecil dan sama sekali tidak peduli. Oh, aku selalu mendengar Xiao Hang dari keluargaku menyebutmu. Sekarang kau terlihat seperti orang yang berbakat. Chen Lifen dengan cepat menyombongkan diri, jika bukan karenamu, kita akan mendapat banyak masalah kali ini. Jika Xiao Hangku bisa memiliki teman sepertimu, keluarga kita akan mengikuti. Setelah itu, saya tidak lupa memuji Sun Hang, Xiao Hang, kamu sangat cakap, kamu punya teman yang sangat hebat. Hal ini membuat Sun Hang bangga. Chen Lifen tampaknya belum menikmatinya. Dia dengan cepat pamer kepada Zhang Huafang, Huafang, apakah menurutmu menantu laki-lakiku sangat cakap? Haha, menantu laki-lakimu sangat cakap. Zhang Huafang tersenyum canggung, tetapi mati-matian menyelamatkan mukanya. Sebenarnya, menantu laki-lakiku bisa melakukannya. Dia juga punya beberapa teman yang hebat di luar sana. Oh, seorang sopir taksi juga punya teman yang hebat. Sun Hang tersenyum dan berkata kepada Yang Xuan yang memiliki cara berpikir yin dan yang aneh, ayolah, katakan padaku teman-teman hebat apa yang kamu punya. Apakah kamu bahkan orang terkaya di Nanjiang yang menjadi teman-temanmu? Haha. Dia bisa melihat bahwa Zhang Huafang sedang membual dan tidak percaya bahwa Yang Xuan bisa memiliki teman yang berkuasa. Yang Xuan tersenyum tipis, kamu benar. Aku hampir tidak berteman dengan orang terkaya di Nanjiang. Yang Xuan berkata jujur,
Perusahaan terbesar di Nanjiang adalah Tiancheng Group. Sejak Liu resmi menjabat sebagai presiden, ia telah menjadi orang terkaya yang diakui di kota Nanjiang. Yang Xuanzi berkata bahwa Liu adalah temannya dengan enggan karena Yang Xuanzi memiliki standar yang ketat dalam berteman. Meskipun Liu memiliki hubungan yang baik dengannya, pada dasarnya, ia hanya seorang pelayan kecilnya, tetapi ia tidak dapat dianggap sebagai teman sepenuhnya. Hahaha, oke, jangan menjadi orang terkaya di Nanjiang. Orang terkaya di dunia hanyalah temanmu. Sun Hang tertawa dan berkata kepada Zhang Peng, anak ini adalah seorang taksi. Ia tidak memiliki keterampilan lain. Membual adalah hal yang terbaik. Itu menyenangkan. Zhang Peng tersenyum tipis, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan Yang Xuan. Ekspresinya tampak sedang memikirkan sesuatu. Yang Xuan tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak. Orang-orang terkaya di dunia ingin berteman dengannya. Mereka menangis dan berteriak untuk mengundangnya makan malam setiap hari, tetapi Yang Xuan tidak pernah ingin bertemu dengan mereka. Namun, Yang Xuan sangat penasaran. Dia bisa melihat bahwa Zhang Penggang benar-benar meremehkan Sun Hang. Bukan karena dia terlalu sibuk, tapi sekarang kenapa tiba-tiba menjadi antusias. Setelah beberapa patah kata, Sun Hang akhirnya membawa topik ke topik utama. Sun Hang, aku tidak melihat bahwa kamu memiliki banyak kenalan. Kamu bahkan mengenal perwira perang di kamp penjaga. Sun Hang tertegun dan menggaruk kepalanya. Aku tidak mengenal satupun perwira perang. Zhang Peng tertawa dan berkata, kamu masih bersembunyi. Aku baru saja mendengar bahwa 2 jenderal bintang 1 datang ke kamp penjaga kita di Yunnan Selatan dan berbicara dengan orang-orang di pihakmu. Selain pelayanku, meja-meja ini adalah milikmu. Jangan sembunyikan mereka saat kalian bersaudara. Meskipun keluarga kita memiliki bisnis besar, mereka hanya kekurangan kenalan dalam hal ini. Mengapa kamu tidak memanggil 2 perwira Star Wars-mu dan memperkenalkan mereka kepadaku? Sun Hang bingung. Kamu membuat kesalahan, apalagi Jenderal Bintang 1 itu. Aku bahkan tidak mengenal perwira peleton yang paling biasa. Zhang Peng menatap Sun Hang selama beberapa detik, memastikan bahwa pihak lain tidak berbohong, mengerutkan kening dan berkata, apakah aku salah? Sun Hang berkata sambil tertawa, itu benar. Kamu adalah yang terbaik dari semua temanku. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengenal orang sebesar itu sebagai Jenderal Bintang 1. Zhang Peng berbalik dan menatap pria berkepala datar di sebelahnya. Kakak, apakah kamu yakin kamu benar tadi? Pria berkepala datar itu mengangguk dan berkata, aku tidak mungkin salah baca. Aku melihat plat nomornya. Nomornya adalah 00001. 00001. Zhang Peng berkata dengan heran, itu mobil yang bisa dikendarai oleh jenderal-jenderal terbesar. Apakah kekuatannya lebih besar daripada Raja Perang Tianlong dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatanmu? Kentut, pria berkepala datar itu berkata dengan suara yang dalam, Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan tidak termasuk dalam yurisdiksi medan perang manapun. Brigade ini bertanggung jawab langsung kepada organisasi tertinggi dan memiliki hak tertinggi. Kamp penjaga di Yunnan Selatan hanya melayani Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan kita tanpa syarat. Itu sama sekali bukan pangkat. Zhang Peng bertanya lagi, saudaraku, Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan sangat kuat. Mengapa Anda tidak mengundang beberapa pemimpin untuk datang, sehingga kita dapat mengisi kekosongan kontak keluarga kita? Apakah Anda mengatakan tolong? Pria berkepala datar itu berkata, Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan adalah salah satu dari 4 brigade yang kuat, dan efektivitas tempurnya dapat dibandingkan dengan Brigade Kereta Api Wilayah Utara. Perwira perang tingkat resimen dari daerah lain harus memberi hormat kepada perwira perang tingkat peleton kita dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Selain itu, saya hanya seorang prajurit biasa di sana. Zhang Peng menghancurkan mulutnya, menyanjung pria berkepala datar itu, saudaraku, saya pernah mendengar tentang Anda. Anda adalah saudara Zhang Peng. Hanya saja aku belum mendengar apa yang dia katakan tentangmu. Aku tidak menyangka kamu adalah anggota Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Dasar sapi. Namaku Zhang Peng. Tinggalkan informasi kontak nanti. Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan terkenal di seluruh dunia. Bahkan seorang prajurit biasa di dalamnya adalah kemuliaan sekolah menengah kejuruan. Zhang Peng ingin menjilat dengan sosok seperti itu. Tapi dia tidak mau. Wajahnya yang panas langsung mengenai paku. Pria berkepala datar itu adalah seorang prajurit Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan.
Dia seksi dan tegak. Dia langsung berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan, dan kamu pantas mendapatkan informasi kontakku. Kemudian dia berkata dengan tidak puas kepada Zhang Peng, kamu juga. Kenapa semua kucing dan anjing datang ke sini? Zhang Peng segera tersenyum, kakak, jangan marah dulu. Meskipun anak ini sedikit jahat, dia juga berguna. Dia menghabiskan sepanjang hari di kota Nanjiang di antara wanita dan mengenal banyak wanita cantik. Dia mengirimiku banyak hidangan ketika aku pergi ke sana. Pokoknya, kita tidak kekurangan makanan di meja ini. Biarkan mereka masuk dan duduk bersama para pelayan. Nanti, kalau kamu ingin tahu wanita cantik di kota Nanjiang, kamu bisa cari dia. Dia kenal banyak wanita cantik. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sun Hang sangat malu. Bahkan Chen Lifen dan Wang Suelan menatap Sun Hang dengan heran. Dia terus berkata bahwa dia adalah sahabat karib orang lain. Ternyata dia hanya berkaki anjing.